lagi bersama saya Regina. Kita akan ngobrolin di ruang temu rasa. Kita bertemu berbagi rasa. Oke, kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa dari Puskesmas Banguntapan 1. Dan siapkan diri kalian karena kita akan ngobrol dengan seru banget dan tentu saja sangat informatif. Dan pastinya akan ada kejutan yang gak boleh kalian lewatkan. Jadi langsung saja kita akan perkenalan dengan Dr. Devita Rahmawati Sutrisna. Silakan dokter untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dr. Devi, saya dokter umum di Puskesmas Banguntapan 1. Oke dokter, kira-kira mungkin bisa diceritakan Puskesmas Banguntapan 1 itu bagaimana secara intinya saja mungkin bisa diceritakan gitu. Oke. Jadi Puskesmas Banguntapan 1 itu puskesmas rawat jalan yang ada di Banguntapan dan wilayah kerjanya itu di 3 kelurahan di Batu Retno, Jambidan sama Potorono. Dan karena kami posisinya di pinggir kota, jadi memang ininya masyarakatnya cukup banyak yang biasanya kami layani. Iya, jadi baik kegiatan dalam gedung maupun luar gedung biasanya cukup banyak ininya sasarannya. Gitu ya teman-teman. Puskesmas Banguntapan 1 ini luas sekali ya. Baik, sekarang kita akan langsung saja masuk dari inti dari podcast kita pada siang hari ini tentang layanan kesehatan reproduksi bagi lansia di Puskesmas Banguntapan 1. Oke? Baik, dokter, saya ingin menanyakan apakah layanan kesehatan ada apa saja begitu? Layanan kesehatan reproduksi yang tersedia khusus di Puskesmas Banguntapan 1 khususnya untuk lansia. Oke. Jadi mungkin sebelumnya kalau kita dengar lansia dan dikaitkan dengan reproduksi biasanya agak ini ya, kadang kok lansia dengan reproduksi? Iya, biasanya remaja. Biasanya seringnya kita kalau penyuluhan Kespro kok seringnya kayak remaja gitu atau usia produktif. Tapi sebenarnya pada lansia tuh juga ada yang perlu kita perhatikan terkait reproduksinya. Nah, kalau di puskesmas sendiri biasanya kita lebih ke arah screening dan juga konsultasi terkait permasalahan itu, apalagi sekarang ini kan sedang digalakkan menuju ke ILP ya. Jadi kita untuk pelayanan baik dalam maupun luar gedung itu berdasarkan siklus hidup. Jadi apakah itu usia balita, terus usia anak-anak, remaja, nanti dibedakan areanya dengan yang dewasa maupun lansia. Nah, itu nanti screeningnya itu juga berbeda karena memang kan tiap usia juga permasalahannya beda-beda antara yang anak-anak dengan yang dewasa, bahkan yang dewasa pun yang ibu hamil dengan yang enggak hamil pun juga berbeda. Termasuk pada lansia itu biasanya nanti akan ada screening yang dilakukan terkait permasalahan-permasalahan itu. Salah satunya juga terkait reproduksi kayak gitu. Nah, dari hal-hal yang sudah disampaikan tadi, apakah untuk lansia ini pemeriksaannya itu lebih kompleks atau lebih kompleks di remaja sebetulnya? Kalau untuk pada lansia karena permasalahannya berbeda ya. Kalau terkait reproduksi baik pada remaja maupun lansia itu kan sangat berbeda. Kalau pada remaja kan itu kita kayak baru mulai istilahnya untuk reproduksinya. Sementara lansia itu semacam kayak mau di akhirnya gitu ya mungkin. Nah, itu lebih ke berbeda aja. Nanti karena terkait permasalahannya yang berbeda. Kalau pada anak-anak mungkin karena baru pada wanita mungkin menjelang mau haid. Nah, sementara kalau pada lansia mungkin apakah haidnya sudah mulai tidak lancar. Nah, itu kan permasalahannya berbeda, termasuk keluhannya. Mungkin ada yang mirip kayak gitu. Kayak misalnya pada anak remaja haidnya nggak teratur. Nah, bisa jadi pada lansia juga terjadi karena awal yang di remaja itu persiapan, nah yang pas lansia itu udah mulai kayak istilahnya mau akhir. Kayak gitu. Terus menurut Dokter Devita, mengapa kesehatan reproduksi itu tetap penting untuk diperhatikan pada usia lanjut gitu? Iya, karena
Ternyata mungkin karena ternyata permasalahannya itu sering kita temui, cuma nggak ngeh kalau itu terkait reproduksi gitu. Jadi yang pertama tadi sudah sempat disebutkan menopause itu ya. Nah kalau pada menopause itu kan pada wanita, kalau pada laki-laki ternyata juga bisa, namanya andropause, karena kan laki-laki perempuan sama-sama punya hormon, cuma berbeda efek dan fungsinya. Terus nah dari dua hal itu kadang bisa mempengaruhi ke muncul masalah kesehatan, entah yang mungkin sering dengar itu osteoporosis kayak gitu. Nah mungkin yang jarang didengarkan mungkin infeksi saluran kemih itu juga bisa terkait kayak gitu. Nah kadang orang-orang mikirnya infeksi itu kan pasti kayak tertular. Nah ini bisa jadi diawali dari ke kondisi itu tadi, apakah itu menopause atau andropause itu. Seperti itu. Nah teman-teman pasti baru tahu nih, ternyata laki-laki juga bisa ya, andropause namanya ya. Jadi tolong di highlight gitu ya. Baik, untuk bagaimana cara Puskesmas Banguntapan 1 ini mengedukasi nih Bu, lansia terkait dengan kesehatan reproduksi. Pasti kan cukup susah, karena menurut saya ketika sudah lansia mungkin mikirnya ya sudah tinggal nunggu menopause aja. Iya, nah ya itu memang juga PR juga buat kami yang tantangan di gitu ya. Apalagi biasanya sih utamanya kita mungkin yang di dalam gedung melakukan edukasi ya, baik itu yang di dokternya atau mungkin nakes yang lainnya. Terus juga tidak lupa biasanya di kegiatan-kegiatan khusus di luar gitu juga kita melakukan edukasi juga, penyuluhan terkait kesehatan reproduksi kayak gitu. Cuma mungkin memang belum sebanyak kalau untuk remaja kayak gitu, karena masih seringnya di remaja, entah itu di sekolah atau di lingkungan desa kayak gitu. Kayak posyandu remaja. Iya, bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan dari edukasi misalkan di dalam ruangan maupun mungkin ada arisan seperti itu, terus kemudian puskesmas datang, mungkin juga bisa ya. Iya. Itu apakah efektif untuk memberikan edukasi terhadap lansia? Jadi kalau di puskesmas sendiri secara umum itu sebenarnya ada yang namanya Prolanis juga. Itu program untuk biasanya lansia yang punya penyakit yang harus kontrol rutin kayak hipertensi atau DM. Nah itu biasanya difasilitasi untuk ada kegiatan kayak mereka kumpul untuk aktif seperti itu. Kadang kami fasilitasi untuk dilakukan edukasi tiap beberapa periode kayak gitu. Jadi dikumpulkan kayak di aula kayak gitu, nanti ada dokter dari puskesmas kami memberikan materi terkait apa macam-macam, bisa mungkin masalah kesehatan yang sering ditemui seperti itu. Selain juga kontrol rutin juga kayak gitu. Selain dari hal-hal yang sudah disampaikan tadi, tentu saja ada mungkin salah satu hal yang paling banyak ditemui oleh dokter mungkin setelah lansia. Ada masalah kesehatan reproduksi apa yang paling sering ditemui? Entah itu wanita, entah itu laki-laki. Jadi yang utamanya paling sering pasti itu mikirnya kalau misalnya sudah, jadi kalau menopause itu kan usia 50 tahun. Atau kadang bisa maju 40-an. Nah kadang ada ibu-ibu itu yang dia kan belum lansia ya, terus mikirnya mensnya udah tinggal dikit-dikit, mikirnya udah mau udah mau menopause, tapi terus akhirnya tidak menggunakan KB kayak gitu, padahal masih bisa hamil kayak gitu. Itu yang masih jadi PR di kami, terutama untuk edukasi KB pada usia-usia segitu. Jadi memang masih banyak ditemui ibu-ibu hamil usia 40-an kayak gitu, padahal itu sudah beresiko. Pertama itu, terus selain itu dari menopause itu sendiri muncul banyak keluhan, paling sering yaitu nyeri-nyeri sendi, karena sudah mulai kepadatan tulangnya sudah tidak seperti dulu lagi, karena memang dipengaruhi faktor hormon ya. Jadi udah nggak seperti dulu lagi. Terus sendinya juga akhirnya mungkin paling sering pasti di tiap puskesmas itu ada kegiatan posyandu dengan lansia, itu keluhannya pegel-pegel nyeri sendi kayak gitu. Nah mungkin ya salah satu faktornya itu, selain juga memang faktor dari penuaan itu sendiri kayak gitu. Nah memang kalau misalnya mau dicegah namanya penuaan itu ya sulit, cuma mungkin bisa mengantisipasi kayak gitu. Mungkin terutama dari faktor-faktor yang lain kalau bisa, karena banyak juga yang lansia itu obesitas
gitu. Usia obesitas. Iya, jadi kadang saya lihat nyeri lutut, sering periksa nyeri lutut, ternyata dia itu udah sering periksa, minum obat sembuh, obatnya habis muncul lagi. Nah, ya itu karena pertama dari usianya ternyata memang sudah usia menopause, terus juga ternyata berat badannya berlebih, gitu. Akhirnya ya obatnya hanya sementara. Karena kemungkinan beban dari tubuhnya sendiri yang bisa memperparah dari nyeri lututnya itu paling sering itu. Terus juga kalau pada wanita itu sering infeksi saluran kemih itu tadi. Itu karena awalnya terkait penuaan itu juga. Jadi ada istilahnya dinding kandung kemihnya itu ada yang sudah tidak seperti dulu istilahnya, mulai entah itu menipis atau akhirnya ada yang mengendap seperti itu, jadi gampang kuman masuk di situ. Jadi kalau nggak jaga kebersihan kan ya jadi gampang ini. Apalagi kalau orang-orang tua zaman dulu seringnya minumnya teh. Oh ya. Apalagi anak-anak muda juga ya sekarang trennya. Iya, teh, kopi kayak gitu. Minum air putih katanya kalau minum air putih itu nggak enak atau muntah kayak gitu. Padahal kan maksudnya air putih itu supaya lebih gampang untuk keluarnya ya, memperingan kerja dari organ ginjalnya, saluran kencingnya gitu. Cuma pada ibu-ibu atau bapak-bapak juga sering kalau pagi kan pasti ngeteh kayak gitu. Kalau nggak teh nggak marem katanya. Iya, apalagi iklannya biasanya ada itu. Awal harimu dengan teh dan kopi. Iya, mungkin kalau secara umum seperti itu. Seringnya permasalahannya itu nggak langsung ke reproduksinya. Cuma keluhan-keluhan itu sebenarnya bisa jadi berawal dari faktor dari reproduksi. Karena jujur biasanya itu cenderung mereka kalau terkait ke reproduksinya sendiri biasanya agak malu mau menyampaikan. Terkadang masih merasa saru. Betul, baik laki-laki mau perempuan sama kayak gitu. Jadi biasanya keluhannya lebih ke yang terkait organ yang lainnya dulu, padahal itu juga terkait. Tapi untuk yang reproduksinya sendiri tuh cenderung biasanya agak ditutupin kayak gitu. Padahal itu dokter butuh banget untuk identifikasi. Iya. Paling kalau misalnya memang ibunya itu sering-seringnya ibu-ibu itu kok mensnya udah mulai nggak teratur kayak gitu. Tapi keluhan terkait itu mungkin kalau misalnya dia berpasangan, punya pasangan kayak gitu, apakah untuk berhubungan itu nyeri kayak gitu mungkin nggak pernah disampaikan, padahal itu terkait juga kayak gitu. Bisa jadi kan nanti untuk solusinya seperti apa, apakah butuh pelumas kayak gitu untuk karena kan pasti dua-duanya merasakan ya, nggak cuma ibunya aja merasakan ada perubahan terkait itu, baik termasuk yang laki-laki gitu. Nah, karena mungkin informasinya itu jadi dianggap beberapa jadi saru atau tabu begitu ya, Bu ya. Nah, bagaimana puskesmas ini bisa memastikan bahwa layanan ini ramah dan nyaman begitu diterima oleh lansia? Jadi ini juga PR juga karena di tiap puskesmas itu diharapkan santun lansia. Jadi biasanya akan ditempatkan di jadi kami kasih istilahnya ruangan yang khusus untuk lansia. Jadi misalnya kalau misalnya tidak memungkinkan didahulukan antriannya kayak gitu untuk lansia itu. Atau kalau tidak memungkinkan, jadi misalnya ada 2 dokter, salah satu itu difokuskan untuk yang lansianya. Jadi biar mungkin ruangannya juga lebih nyaman untuk lansianya, termasuk fasilitas lainnya kayak gitu. Selain juga biasanya faktor-faktor sarana-sarana yang lainnya juga kayak gitu. Tapi kalau untuk lansia yang mungkin sudah sepuh sekali tidak bisa ke puskesmas, apakah di puskesmas itu memberikan layanan seperti pemeriksaan yang bisa mendatangi gitu? Biasanya kami pertama kami biasanya mendekatkan pertama ke posyandu dulu. Apakah lansia itu kalau ke posyandu bisa? Jadi kebanyakan itu karena jauh, nggak ada yang nganter. Tapi kalau ke posyandu kan mungkin lebih dekat, itu kadang bisa. Tapi ada juga yang mungkin pasiennya itu tirah baring, jadi nggak bisa duduk, tiduran terus. Itu biasanya kalau memang ada indikasinya kami akan datangi.
Terus kalau misalnya dirasa sudah baik, mungkin kami kerjasama dengan kadernya juga, karena kan sekarang kader juga sangat membantu kami. Betul. Terutama paling enggak untuk bisa cek tensinya seperti itu. Nanti biasanya kadang kader dulu yang mengunjungi apakah ini kira-kira perlu didatangi nakes atau tidak, karena kadang permasalahannya juga kompleks, nggak cuma terkait kesehatannya. Paling sering itu kadang tidak ada pendampingnya atau yang temen-temennya di rumah itu kayak gitu, atau anaknya sudah kerja semua. Iya, sering sekali ada simbah-simbah itu periksa naik sepeda sendiri. Kadang kami juga kebingungan kalau misalnya dia perlu rujukan atau perlu penanganan lebih lanjut. Kasian juga. Ditanya nomor telepon anaknya juga kan tidak hafal ya biasanya seperti itu. Lalu untuk Puskesmas Banguntapan 1 ini apakah menyediakan konsultasi tentang psikologis untuk mendukung kesehatan reproduksi lansia? Oke. Jadi kalau untuk secara psikologis sebenarnya kami belum ada, karena memang psikolog untuk di Puskesmas Banguntapan 1 belum ada. Jadi masih mengajukan semoga segera, karena memang permasalahan psikologis ini nggak cuma di lansia, semuanya juga butuh, karena termasuk siklus usia yang lain kayak gitu. Jadi biasanya dengan dokter atau perawat dulu, nanti kalau misalnya memang ada masalah dari psikologisnya, kami rujuk untuk apakah mungkin kalau memungkinkan misalnya di vaskes di dekat kami, entah itu Banguntapan 2 atau Pleret atau Piungan gitu, misalnya ada psikolognya, akan kami arahkan ke sana kalau pasien bersedia. Tapi kalau misalnya tidak ada atau mungkin pasiennya pengennya langsung yang lebih dekat lagi, misalnya di rumah sakit yang dekat juga ada, kalau memang ada indikasinya kami rujuknya ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya belum ada indikasi ke rumah sakit, biasanya kami arahkan ke vaskes yang memang sudah ada psikolognya. Betul. Jadi Bapak Ibu silakan dibantu untuk segera biar ada psikolognya ya. Iya. Lalu untuk seberapa penting gitu dukungan dari keluarga dalam menjaga kesehatan reproduksi lansia, karena tadi yang seperti yang sudah diceritakan bahwa tidak ada pendamping begitu, seperti tadi contohnya sudah lansia puskesmas naik sepeda sendiri, kalau kita mau kasih rujukan juga masa lansia ngurus sendiri begitu. Nah, bagaimana puskesmas memfasilitasi hal ini begitu? Iya, jadi memang istilahnya home caregiver atau pendamping itu memang sangat penting, terutama untuk lansia-lansia yang sudah tidak mandiri atau sudah tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari sendiri, baik itu mungkin makan, minum, mandi gitu. Nah, itu biasanya kami kerjasama dengan lintas sektor kayak gitu. Kalau misalnya memang dia tidak ada keluarga, pasti kalau ada keluarga kami akan menanyakan dulu keluarganya ada tidak, apakah entah itu anak atau mungkin saudaranya kayak gitu. Nanti biasanya pun kalau misalnya memang ini masalah yang harus ditangani bersama, butuh dukungan, pasti keluarganya kami ajak masuk ke ruang periksa. Ibu, ini harusnya seperti ini. Kadang kan soalnya lansia juga ada yang ngeyel kayak gitu ya. Kadang dikasih tahu anaknya nggak mau kayak gitu. Nah, itu kadang butuh kerjasama dengan misalnya dengan kader juga kayak gitu untuk membantu memantau gitu. Nah, yang agak sulit biasanya yaitu kalau misalnya anaknya di luar kota, terus di rumah itu mungkin cuma sepasang lansia sama-sama gitu. lansia. Iya, itu kadang kami juga bingung mau gimana. Biasanya kami komunikasi dengan kader kesehatannya, apakah mungkin ada, maksudnya bukan anaknya atau saudaranya, atau mungkin kader yang bisa ngecek kesehatannya, misalnya apakah itu bisa dibantu untuk datang posyandu seperti itu, atau mungkin ada yang bisa ngantar ke puskesmas seperti itu. Lalu tadi kan sudah disampaikan di Puskesmas Banguntapan 1 ada program namanya Prolanis begitu ya. Nah, kemudian apa peran pola hidup sehat dan juga menjaga kesehatan reproduksi lansia ini salah satunya itu masuk dalam program dari Prolanis ini. Oke. Jadi program Prolanis ini kan sebenarnya kerjasama dengan BPJS juga ya. Dari BPJS itu memfasilitasi untuk lansia-lansia yang memang dia ada
penyakit-penyakit terutama seperti diabetes, hipertensi seperti itu untuk biar bisa dapat fasilitas kesehatan yang lebih memadai lagi. Salah satunya biasanya ada screening cek laborat. Jadi yang mungkin kalau di puskesmas itu tidak ada, ini difasilitasi lewat BPJS. Jadi ada cek fungsi ginjalnya, terkait apa fungsi ginjalnya, kemudian juga terkait gulanya seperti itu. Jadi biasanya difasilitasi di situ. Terus juga ada kegiatan rutin senam bareng tiap Sabtu. Iya. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak pesertanya. Jadi biasanya antusias di halaman puskesmas itu sudah penuh ya. Jadi karyawan kalau mau ikut juga biasanya nyempil. Jadi sudah penuh dengan lansianya seperti itu. Jadi memang itu salah satu keuntungannya dari BPJS ya. Jadi kami difasilitasi itu juga. Sebenarnya di semua vaskes itu ada untuk prolanis ini, dan biasanya ada kayak semacam mungkin arisan dari lansianya itu seperti jadi nanti mereka mungkin mau ke piknik kayak gitu. Iya, sangat didukung sekali oleh puskesmas. Ya, lansianya biasanya piknik itu ya puskesmas nanti mendampingi seperti itu. Ada juga seperti itu. Luar biasa sekali dari Puskesmas Bangun Tapan 1. Iya. Oh begitu. Terus untuk sesi yang terakhir nih, saya ingin tanyakan pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada lansia-lansia yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Puskesmas Bangun Tapan 1 dan juga penonton dari Ruang Temu Rasa terkait dengan kesehatan reproduksi untuk lansia begitu. Oke. Jadi mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu lansia dan mungkin keluarganya yang punya lansia, jadi nggak perlu takut kalau misalnya kok ada keluhan terkait reproduksi. Silakan datang ke fasilitas kesehatannya masing-masing untuk dikonsultasikan. Jadi jangan mencari googling biasanya ya, mungkin anaknya atau cucunya yang googling atau nambah gimana. indikasi yang beda. Iya, nanti takutnya mungkin ada keluhan ini terus malah menggunakan obat-obatan yang mungkin belum tentu pas gitu. Daripada nanti muncul keluhan baru, sebaiknya konsultasi dulu aja. Terus juga untuk yang mungkin ibu-ibu khususnya yang menjelang mungkin usianya masih 40-an, jadi menjelang menopause, jangan lupa kalau misalnya apalagi resiko tinggi, sebaiknya ber-KB. Itu mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan. Baik, Dokter Devita. Wah, nggak kerasa banget ya, kita udah sampai di penghujung episode pada siang hari ini. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin sampai habis, dan juga semoga obrolan kita ini bermanfaat dan tentunya bikin kalian semangat buat menjaga orang tua dan juga lansia di sekitar kalian ya. Jangan lupa juga subscribe dan juga like video ini, terus jangan lupa untuk di-share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap positif, dan jangan lupa terus berkarya. Saya Regina selaku host pamit undur diri, dan juga Dokter Devita pamit undur diri juga. Kami dari Ruang Temu Rasa, kita bertemu berbagi rasa. Terima kasih, sampai ketemu lagi.